Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nani Sugiarti dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, sesi ke-9 dengan topik sistem pendidikan di negara-negara maju atau OECD non-Asia. OECD kepanjangan dari Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1961 dengan 38 negara peserta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial global dengan mempromosikan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat umum. OECD berfungsi sebagai platform bagi pemerintah untuk berkolaborasi dalam berbagai isu, menyediakan data terbaik dan praktik terbaik untuk mengatasi krisis global saat ini. Berdasarkan artikel Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, Application of Text Mining Method oleh Choi Y.C. dan Zhang J.H. tahun 2021, menganalisis bagaimana negara-negara OECD memandang ketimpangan pendidikan dan mengidentifikasi isu-isu kebijakan utama yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ada 5 kategori utama kebijakan yang diidentifikasi sebagai respon terhadap ketimpangan pendidikan, diantaranya ketimpangan di tingkat sekolah dasar, reformasi program dukungan untuk mahasiswa universitas, pengakuan terhadap keberagaman migran, legislasi terkait penanganan ketimpangan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah pelindungan perempuan di pasar tenaga kerja. Masalah pendidikan yang diidentifikasi dalam artikel tersebut juga dapat dirasakan di lingkungan sekolah dasar, meskipun dalam konteks dan skala yang berbeda. Misalnya, ketimpangan di tingkat sekolah dasar adalah salah satu isu utama yang disebutkan dalam artikel tersebut. Ini sangat relevan dengan kondisi di banyak SD, khususnya di tempat saya mengajar yaitu SDT Aliman, Kecamatan Bojong Sari, Depok. Terdapat beberapa poin persamaan dan perbedaan. Persamaan ketimpangan pendidikan yang pertama adalah ketimpangan akses dan kualitas, baik di negara maju maupun di tempat saya mengajar, yaitu adanya kekurangan dana atau buku pelajaran serta fasilitas teknologi seperti komputer sehingga mengganggu proses belajar siswa. Yang kemudian adalah yang kedua, peran guru dan sekolah, di mana guru dilatih untuk merancang kurikulum yang inklusif dan adaptif. Begitu juga tempat sekolah saya mengajar, guru dapat memberikan perhatian khusus kepada siswa mengalami kesulitan belajar dan memberikan tutorial tambahan di luar jam pelajaran. Kemudian perbedaan ketimpangan pendidikan yang pertama yaitu skala dan kompleksitas masalah. Di negara maju, ketimpangan pendidikan dapat terkait dengan kebijakan pendanaan pendidikan yang berbeda antara distrik, di mana sekolah di distrik kaya mendapatkan lebih banyak dana daripada yang lain. Di sekolah tempat saya mengajar, permasalahannya lebih sederhana seperti kurangnya ketersediaan toilet yang memadai untuk mendukung kesehatan siswa. Yang kedua adalah pendekatan kebijakan. Di negara maju seperti Kanada menerapkan sistem evaluasi yang ketat, menggunakan data dari ujian standar untuk menentukan sekolah yang perlu perbaikan dan memberikan dana tambahan untuk sekolah tersebut. Di sekolah tempat saya mengajar umumnya banyak sekolah di Indonesia, penilaian biasanya dilakukan sederhana melalui ujian akhir tahunan tanpa evaluasi mendalam untuk menerapkan perbaikan berbasis data. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada isu. Di negara maju, contohnya Australia, ketimpangan pendidikan seringkali mencakup isu-isu seperti akses ke pendidikan tinggi bagi perempuan dengan program-program intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan pendaftaran siswa perempuan di jurusan STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sedangkan di sekolah tempat saya mengajar, fokus biasanya pada peningkatan kemampuan baca tulis dasar matematika, di mana perhatian terbesar diberikan di sekolah di kelas 3, dan masih banyak juga walaupun sudah membaca namun belum memahami isi bacaan tersebut.
Kaitannya isi artikel Choi dan Jang tahun 2021 dengan poin-poin modul 7 BMP MPDR 5302. Yang pertama, aspek ketimpangan di tingkat sekolah dasar, di mana artikel mengidentifikasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar di negara-negara OECD. Sedangkan pada modul analisis kebijakan pendidikan dasar di berbagai negara termasuk isu akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua, aspek reformasi program dukungan untuk mahasiswa, di mana artikel mereformasi program dukungan finansial dan akademik untuk mahasiswa guna mengurangi ketimpangan pendidikan di perguruan tinggi. Di dalam modul, studi komparatif tentang program dukungan pendidikan tinggi di berbagai negara. Aspek yang ketiga adalah pengakuan keberagaman migran. Dalam artikel tersebut mengakui dan mengakomodasi keberagaman migran dalam sistem pendidikan untuk memastikan inklusivitas. Terkait dengan modul membahas tentang inklusivitas dan keberagaman dalam sistem pendidikan di berbagai negara. Kemudian aspek legislasi terkait ketimpangan pendidikan dalam artikel memperkuat legislasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Sedangkan dalam modul evaluasi kebijakan dan legislasi pendidikan di berbagai negara untuk mengatasi ketimpangan. Yang terakhir adalah aspek perlindungan perempuan di pasar tenaga kerja. Di dalam artikel membahas promosi kebijakan yang melindungi perempuan di pasar tenaga kerja sebagai bagian dari upaya mengurangi ketimpangan pendidikan. Dalam artikel terkait analisis kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan dan pasar tenaga kerja. Berdasarkan dokumen dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Jepang atau MEX, serta tulisan oleh Shin Nakayasu, sistem pendidikan di Jepang menekankan pada kurikulum nasional yang terstruktur dan terstandar, yang dikenal sebagai Courses of Study. Kurikulum ini dirancang oleh MEX dan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan global. Ada 4 poin kurikulum yang ada di Jepang. Yang pertama adalah struktur nasional. Kurikulum Jepang bersifat nasional dan wajib diikuti oleh semua sekolah. Ini mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Jepang, matematika, sains, studi sosial, musik, seni, pendidikan jasmani, dan moral. Kemudian yang kedua, fokus pada kompetensi dasar dan karakter. Selain penguasaan akademik, kurikulum juga menekankan pada pembentukan karakter, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, pendidikan moral dan sosial. Jepang memiliki pelajaran khusus untuk pendidikan moral atau dotoku yang bertujuan membentuk warga negara yang etis dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah pembaruan kurikulum. Dalam revisi terbaru, Jepang menekankan pada active learning, cross-curricular competencies, dan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran sejalan dengan inisiatif seperti GIGA School Program. Keterkaitannya dengan skor PISA yang tinggi, Jepang secara konsisten meraih skor tinggi dalam tes PISA Program for International Student Assessment yang dilakukan oleh OECD. Hal ini berkaitan erat dengan kurikulum yang konsisten dan terstandar, memberikan dasar akademik yang kuat di seluruh negeri. Yang kemudian yang kedua, kualitas guru yang tinggi. Di Jepang menjalani pelatihan intensif dan pengembangan profesional berkelanjutan. Kemudian ada budaya belajar yang kuat, di mana lingkungan belajar yang disiplin dan dukungan dari keluarga serta masyarakat. Kemudian terakhir adalah evaluasi dan perbaikan berbasis data. Jepang menggunakan hasil asesmen nasional dan internasional untuk memperbaiki sistem pendidikan secara berkelanjutan. Baik, itu saja pembahasan mengenai topik sistem pendidikan di negara-negara maju OECD non-Asia. Sampai jumpa di sesi 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.